Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Aldi Kurniawan dengan NIM terakhir 1002, Mehilda Dona Pratiwi dengan NIM terakhir 1008, saya sendiri yaitu Muhammad Saiful Haq dengan NIM terakhir 1007 dan Rizal Badrus Soleh dengan NIM terakhir 1105. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai tahapan rantai pasok dalam agribisnis pada studi kasus produk mie instan pada PT Indofood. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan tentang SCM sendiri atau manajemen rantai pasok. Merupakan suatu model bisnis berbasis sistem yang menghubungkan berbagai perusahaan dan pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya dalam satu visi, yakni mencapai kepuasan konsumen. Peran SCM sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menciptakan value produk. Maksudnya menciptakan suatu nilai bagi produk agar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengirimkan produk ke konsumen. Artinya di sini menjelaskan mengenai alur bagaimana produk mulai dari bahan mentah hingga menjadi suatu produk dan sampai ke tangan konsumen akhir dan dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membagi nilai dari produk di antara perusahaan yang terlibat. Artinya seluruh pihak yang bersangkutan mampu merasakan manfaat dari keuntungan yang diperoleh atas produk tersebut. Kemudian untuk supply chain management tersendiri dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian komponen yang kedua mengenai internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga yaitu downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Kemudian untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan usaha tani. Usaha tani sendiri merupakan kegiatan dalam mengelola usaha tani mulai dari persiapan lahan, kemudian optimalisasi faktor produksi, panen dan penjualan untuk keperluan konsumsi atau pemasaran, sehingga produk dan mendapatkan hasil yang maksimal dari produk usaha tani tersebut. Kemudian usaha tani sendiri dilakukan untuk memproduksi pengadaan bahan baku dari hasil-hasil pertanian yang akan diolah oleh suatu perusahaan atau industri manufaktur. Tujuan aktivitas pengadaan bahan baku yaitu memberikan aliran materi, persediaan, dan pelayanan yang berkesinambungan dan dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha. Di sini dan usaha tani sangat berperan dalam supply chain management, terutama yaitu dari petani sendiri, yaitu petani memiliki peran dalam rantai pasok dalam menyediakan komoditas pertanian. Kemudian petani sendiri juga menjadi pihak yang menjual atau memasarkan komoditas yang dihasilkan. Dalam hal ini pada studi kasus yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Indonesia. PT Indofood sendiri banyak menggunakan bahan baku dari produk pertanian, dan produk pertanian pasti membutuhkan peran dari para petani-petani untuk menyediakan produk tersebut. Salah satunya yaitu membutuhkan pemasok tepung. Tepung sendiri itu terbuat dari gandum. Gandum merupakan komoditas pertanian. Jadi di sini usaha tani memiliki peran dalam supply chain management, di mana pemasok tepung mengirimkan stok tepung atau agen-agen tepung ke gudang bahan baku untuk dilakukan pembuatan mie instan. Yang terakhir yaitu mengenai pemasokan bumbu. Bumbu juga dari bumbu mie instan itu berasal dari produk-produk pertanian, sehingga petani sangat memiliki peran dalam penyediaan bahan baku, terutama bahan baku mentah dalam pembuatan produk mie instan. Tahapan selanjutnya dalam rantai pasok agribisnis adalah transportasi. Transportasi adalah sarana perhubungan untuk kegiatan pengangkutan dan pemindahan barang oleh berbagai jenis kendaraan. Dalam tahap ini, hal yang dipertimbangkan adalah bagaimana persediaan dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Transportasi yang dapat digunakan terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara. Pemindahan persediaan menggunakan pesawat dan truk secara umum lebih cepat, namun akan memakan biaya yang lebih mahal. Sedangkan pengiriman melalui laut dan kereta api
cenderung lebih lambat karena memerlukan waktu transit yang lebih lama. Namun, akan memakan biaya yang lebih rendah daripada penggunaan pesawat dan truk. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait pengolahan. Pengolahan di sini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan atau menambah nilai utilitas atau nilai kegunaan suatu barang ataupun jasa. Menurut Fuad et al. Pada tahun 2000, pengolahan dalam hal ini biasanya merubah barang baku atau bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap dikonsumsi atau digunakan nantinya. Pada bidang pengolahan atau manufaktur biasanya memunculkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu produksi apa yang diinginkan pasar. Jadi maksud di sini produksi di sini adalah produk apa di sini yang diinginkan pasar, jenis barang atau jasa apa yang diinginkan pasar atau konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak yang harus diproduksi dan kapan. Jadi berapa banyak produk atau barang tersebut yang harus diproduksi dan kapan harus dibuat pada saat itu. Maksudnya di sini adalah banyaknya produksi di sini perlu dipertimbangkan karena menghindari yang namanya kebanyakan atau kekurangan stok di sini, yang mana nantinya bisa mempengaruhi profit perusahaan nantinya. Serta di sini kapan, ada pertanyaan kapan di sini, maksudnya dalam proses produksi di sini harus terjadwal kapan penyediaan bahan bakunya dan kapan harus memproduksinya, sehingga suatu perusahaan itu akan terus bekerja. Kegiatan-kegiatan yang tadi termasuk penciptaan jadwal produksi induk yang terkait dengan kapasitas pabrik, penyeimbangan penjadwalan proses produksi, kontrol kualitas, dan pemeliharaan. Selanjutnya materi terkait tahapan distribusi. Menurut Kotler tahun 1991, saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak kepemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Pada tahap ini berlangsung proses pendistribusian, di mana manajemen supply akan mengkoordinir penerimaan pesanan dari pelanggan dan permintaan pasar melalui distributor, mengembangkan jaringan dari warehouse atau pergudangan, memilih yang membawa barang mereka ke pelanggan, serta menerima pembayaran dari pelanggan. Materi selanjutnya terkait tahapan penyimpanan. Apa sih penyimpanan itu? Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung, menyimpan, dan memelihara hasil pengadaan barang agar kualitasnya tetap terjaga. Aktivitas ini berkenaan dengan penyimpanan bahan baku serta produk jadi sebelum dijual yang umum dilakukan di gudang, di mana dalam hari ini semakin lama waktu antara produksi dan konsumsi, maka semakin besar pula tingkat dan jumlah persediaan serta biaya yang dibutuhkan. Pergudangan merupakan kegiatan integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani konsumen dengan biaya seminimal mungkin, juga sebagai jaringan primer antara produsen dan konsumen. Pengemasan yang baik dan sesuai sangat diperlukan karena dapat memperpanjang umur simpan dan menjaga mutu bahan pangan selama masa tenggang penggunaannya. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan umur simpan suatu produk pangan yaitu faktor antara lain jenis produk, kemasan, dan kondisi lingkungan. Baik, selanjutnya kita memasuki pada studi kasus. Setiap perusahaan harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain management untuk menunjang kinerjanya menjadi lebih efektif dan efisien. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga ke luar negeri seperti di Australia, Asia, dan Eropa. Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang tersalurkan di tangan konsumen tingkat akhir. Dalam hal ini pada studi kasus yaitu PT Indofood
Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Indonesia. PT Indofood sendiri banyak menggunakan bahan baku dari produk pertanian, dan produk pertanian pasti membutuhkan peran dari para petani-petani untuk menyediakan produk tersebut. Salah satunya yaitu membutuhkan pemasok tepung. Tepung sendiri itu terbuat dari gandum. Gandum merupakan komoditas pertanian. Jadi di sini usaha tani memiliki peran dalam supply chain management, di mana pemasok tepung mengirimkan stok tepung atau agen-agen tepung ke gudang bahan baku untuk dilakukan pembuatan mie instan. Yang terakhir yaitu mengenai pemasokan bumbu. Bumbu juga dari bumbu mie instan itu berasal dari produk-produk pertanian, sehingga petani sangat memiliki peran dalam penyediaan bahan baku, terutama bahan baku mentah dalam pembuatan produk mie instan. Saat ini, di PT Indofood sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang kegiatan pemasarannya memegang peranan sangat penting dalam menjual produknya kepada masyarakat melalui penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, dan Sumatera. Sedangkan untuk wilayah di luar wilayah-wilayah tersebut, maka dilakukan penjualan tidak langsung melalui distributor, lalu pengecer dan grosir, baru ke konsumen akhir. Pengolahan mie pada studi kasus PT Indofood dimulai dari penyiapan bahan baku untuk adonan mie, yaitu tepung terigu, air, dan garam. Lalu semuanya dicampurkan untuk menjadi adonan dan dimasukkan ke dalam mesin untuk diaduk agar tercampur merata. Untuk mendapatkan adonan yang baik, kadar air harus berkisar antara 32-34%. Selanjutnya adalah tahap pembentukan mie dengan roll press. Setelah adonan tercampur rata, adonan dipres menggunakan unit pressing, sehingga terbentuklah lembaran adonan mie sampai ketebalan tertentu. Setelah itu, lembaran adonan tersebut dipotong dengan pisau unit sliter secara membujur menjadi untayan mie. Kemudian dibentuk bergelombang dengan wave conveyor. Kemudian, untayan mie yang bergelombang tersebut dimasukkan ke dalam steam box untuk dikukus. Pada proses ini, mie mengalami perubahan fisik menjadi keras dan kuat. Kemudian mie dipotong dan didistribusikan ke dalam cetakan dan digoreng pada suhu 140-150 derajat Celcius selama 60-120 detik agar kadar air dalam mie berkurang secara sempurna. Mie hasil penggorengan kemudian didinginkan, ditiriskan, dan dikeringkan dalam suhu 40 derajat Celcius agar minyak memadat dan menempel pada mie serta membuat mie menjadi semakin keras. Proses terakhir adalah pengemasan mie dan memasukkan bumbu yang telah dibungkus dalam kemasan dengan menggunakan mesin yang berjalan serta cara otomatis. Dalam setiap mesin terdapat orang menjaga atau memastikan agar satu bungkus mie tersebut terdapat satu bungkus paket bumbu. Kemudian, mie yang telah dibungkus dimasukkan dalam karton dan siap untuk didistribusikan. Selanjutnya adalah implementasi tahapan distribusi Indomie dari PT Indofood. Perusahaan ini menerapkan strategi mastering the present, preempting the future dalam pemasaran dan distribusi. ICBP melakukan proses distribusi yang kompleks, yaitu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama dari manufaktur ke konsumen, yang kedua manufaktur pedagang eceran ke konsumen, yang ketiga manufaktur pedagang besar pedagang eceran ke konsumen, yang keempat, manufaktur agen pedagang besar, pedagang eceran, dan konsumen. Tahapan distribusi Indomie secara umum yang digunakan yaitu melalui produsen, kemudian wholesaler, retailer, dan konsumen. Contoh wholesaler yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Jian, Hypermart, Carrefour, dan lain-lain. Sedangkan retailer seperti Indomaret dan toko kelontong atau jenis pedagang eceran lainnya. Daftar distributor utama PT Indofood yaitu PT Indomarko Adi Prima, PT Tristama Makmur, PT Putri Daya Usaha Utama, PT Cemaco Mandiri Corporation, dan PT Jericho Reksa Corporation.
Selebihnya akan didistribusikan melalui lebih dari 50 distributor dan subdistributor independen untuk selanjutnya didistribusikan ke 160.000 pedagang pengecer di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan beberapa wilayah agen-agen menjualnya dengan bekerja sama dengan warung-warung. Indofood bergerak di pasar internasional yang dimulai dari mengekspor mie instan ke berbagai negara ASEAN, kemudian berlanjut di Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, dan negara-negara di Afrika. Bahkan konsumen di Nigeria merupakan konsumen terbesar di seluruh dunia. Produk mie instan tersebut tidak ada masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak. ICBP dalam kegiatan penjualan produk kepada masyarakat melakukan alternatif alur distribusi yang didukung oleh berbagai jenis armada distributor, sehingga produk mie instan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan mudah. Di antaranya yaitu yang pertama melalui penjualan langsung, yaitu dengan menggunakan armada penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah penjualan tidak langsung, meliputi wilayah pemasaran di seluruh Indonesia, yaitu dilakukan melalui distributor. Selanjutnya masuk pada implementasi tahapan penyimpanan Indomie PT Indofood. Penyimpanan dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyimpanan bahan baku dan penyimpanan produk jadi. Penyimpanan bahan baku berada pada wewenang Departemen Warehouse atau gudang. Adapun manajemen gudang bahan baku yaitu melakukan kegiatan penerimaan, penyusunan, dan pengeluaran. Penerimaan: sebelum masuk gudang, bagian penerimaan barang di gudang akan mengontrol jumlah yang diterima berdasarkan pesanan atau purchase order. Lalu Departemen Quality Control akan mengambil contoh untuk memeriksa mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, pada tahap penyusunan, kegiatan pengeluaran bahan baku untuk jenis tepung dilakukan dengan cara diangkat oleh kuli angkut. Setelah bahan baku diturunkan dari truk atau kontainer, bahan baku terlebih dahulu ditumpuk secara bersilang agar saling mengunci antar satu lapisan dengan lapisan lain di atas palet sehingga bahan baku tidak terkontak langsung dengan lantai. Tinggi tumpukan maksimal tepung adalah 10 sak per palet. Yang ketiga, tahap pengeluaran. Bahan baku yang dikeluarkan mengikuti sistem first in first out atau FIFO, yaitu bahan baku yang pertama masuk gudang dikeluarkan terlebih dahulu dari gudang untuk proses produksi. Hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan sifat bahan baku yang mempunyai batas kadaluarsa dan kerugian akibat penyimpanan yang terlalu lama. Batas penyimpanan bahan baku yaitu 1 bulan. Pada cuaca panas, jika penyimpanan lebih dari 1 bulan, maka akan menimbulkan kutu pada tepung terigu. Kegiatan pengujian kualitas mie instan yang berhubungan langsung dengan penanganan penyimpanan yaitu dilakukan di ruang shelf life dan di laboratorium. Pengujian dilakukan setiap harinya dari produk berusia 0 hingga 8 bulan masa penyimpanan untuk produk mie instan pada umumnya. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui kualitas mie instan selama penyimpanan meliputi 3 hal, yaitu analisis fisik, analisis organoleptik, dan analisis kimia.